Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk perkuliahan. Pada kesempatan kali ini kita masuk materi asuhan keperawatan anestesiologi aterosklerosis. Ya, ini termasuk gangguan pada sistem kardiovaskuler. Ya, mungkin dulu pernah kita bahas terkait dengan askan gangguan kardiovaskuler, tapi kita masuk lebih mendalam ya terkait dengan aterosklerosis. Nah, ya, apa itu aterosklerosis? Ya, kalau kita lihat dari gambarannya, ya kita ilustrasikan terkait dengan pembuluh darah ya atau di sini masuk ke arteri ya. Jadi di sini ada gambaran arteri yang normal ya, yang poin A dan poin B arteri yang tidak normal atau arteri yang mengalami aterosklerosis. Nah, jadi kalau kita lihat ya ini untuk aterosklerosis sendiri ya pembuluh darah ya yang terjadi aterosklerosis apa ya tempat ya untuk atau jalan untuk yang dilewati oleh darah ya. Jadi jalan yang nanti dilewati oleh transport darah ini mengalami penyempitan. Ya, padahal pada ya arteri yang normal ini besar ya. Sehingga kalau kita bisa analogikan ya seperti jalan raya, ya ada jalan raya yang sempit, ada jalan raya yang lebar. Otomatis kalau jalan raya yang lebar, sebuah kendaraan bisa mencapai tempat tujuan itu lebih cepat, ya, karena jalannya lebar, karena di situ banyak kendaraan gitu ya. Sedangkan yang jalannya sempit otomatis harus pelan-pelan, ya. Nah, ini berakibat pada saat sampai tempat tujuan itu kalau yang jalannya lebar mungkin akan lebih cepat dibandingkan yang jalannya sempit. Nah, begitupun juga dengan pembuluh darah. Ketika pembuluh darahnya normal, maka transport darah yang membawa oksigen ke jaringan juga akan lebih cepat. Ya, kebutuhannya dari sel-sel di jaringan ini akan adekuat ya, tidak terlambat gitu ya. Berbeda daripada kasus yang mengalami aterosklerosis ya karena eh, pembuluh darahnya menjadi lebih menyempit, otomatis darah yang sampai ya ke jaringan otomatis akan lebih lambat. Lah, ini juga berakibat ya pada eh, jaringan-jaringan yang membutuhkan oksigen ini terjadi hypoxia. Nah, ini bisa kelama-kelamaan bisa menyebabkan kematian ya pada jaringan. Nah, karena fungsi dari oksigen ini terutama untuk respirasi seluler. Nah, aterosklerosis sendiri ini terjadi karena adanya plak ya, plak dari plak lemak ya yang banyak mengandung terutama yang banyak mengandung kolesterol. Nah, ini yang mengalami eh, penimbunan ya, tetapi tidak langsung besar ya, penimbunan sedikit demi sedikit nanti lama-kelamaan akan menjadi membesar dan semakin menutupi pembuluh darah. Nah, dan ini terjadi oleh beberapa sebab. Nah, kalau kita lihat dari patofisiologinya ya untuk aterosklerosis sendiri ini sangat kompleks ya. Secara eh, tepat bagaimana aterosklerosis ini dimulai, ini kebanyakan mengatakan bahwa ini dimulai dari endotel yang menjadi rusak. Bagaimana itu terjadi? Kalau kita lihat di dinding pembuluh darah, ya, kan ada beberapa lapisan. Nah, dalam lapisan ya, tunika intima ini timbul endapan lemak, ya, dalam jumlah yang sedikit atau kecil, ya.
tidak serta-merta langsung menjadi besar, tapi sedikit demi sedikit ya menumpuk baru menjadi besar. Nah, kemudian penimbunan lemak ini terdiri ya atau mengandung beberapa eh, apa ya senyawa gitu ya, beberapa senyawa. Ini terutama ada beta lipoprotein ya, ini yang mengandung banyak kolesterol. Nah, makanya faktor risiko utama pasien yang mengalami aterosklerosis adalah kelebihan kolesterol. Ya, karena ini kolesterol ini nanti akan menimbulkan eh, penimbunan plak pada pembuluh darah. Nah, ini bisa terjadi karena asupan kolesterol yang tinggi, kurangnya berolahraga juga ya. Selain dari apa namanya konsumsi makanan ya, atau bisa jadi karena injeksi atau apa namanya pemberian obat-obatan yang banyak mengandung atau golongan steroid. Ya, steroid ini bisa meningkatkan kolesterol darah. Nah, pada tunika intima yang banyak mengandung beta lipoprotein, ya, banyak kolesterol, ini ada di tunika intima juga dan juga ada di tunika media bagian dalam. Kemudian menyebabkan lesi yang diliputi oleh jaringan fibrosa dan akhirnya menimbulkan plak fibrosis. Nah, ketika muncul ya plak fibrosis ini, kemudian timbul ateroma ya atau plak yang kompleks ya, plak aterosklerosis yang kompleks yang terdiri dari lemak, kemudian jaringan fibrosa, ada kolagen, juga kalsium, ya serta debris seluler dan kapiler. Nah, ini akan menyebabkan perubahan degeneratif dinding arteri. Nah, ngomong-ngomong degeneratif dinding arteri ini memang sebagian besar ya ini disebabkan oleh pola makan. Ya, sebenarnya degeneratif ini tidak hanya pada dinding arteri ya, bisa pada seluruh jaringan tubuh. Nah, ini kebanyakan karena makanan. Kalau terutama pada arteri ini terutama disebabkan oleh kelebihan kolesterol. Nah, pada perubahan degeneratif ini memang menjadi masalah yang apa ya, yang sebenarnya masalah yang sudah sangat kronis ya. Nah, ini karena disebabkan oleh makanan ya. Ya, tidak hanya kolesterol ya, pada orang yang mengalami kelebihan kadar glukosa ini juga bisa menyebabkan perubahan degeneratif. Cenderung organnya menjadi lebih tua. Ya, jadi orang yang mungkin umurnya 30 tahun tapi sistem organnya atau organ-organnya itu umurnya sudah 50 tahun, 60 tahun. Ya, jadi organ tubuhnya lebih tua dari umur seseorang. Nah, ini bisa terjadi karena tadi ya karena pola makan ya, timbunan-timbunan makanan yang ada di tubuh. Lah, untuk itu kalau eh, kita sebagai orang Islam ya dan sekarang sedang bulan puasa, kita diwajibkan untuk puasa sebenarnya ini sangat bermanfaat untuk tubuh ya. Kenapa? Karena otomatis ya nutrisi yang dimakan ya otomatis tidak berlebihan ya. Jadi tubuh diberi kesempatan untuk merefresh ya, tubuh diberi kesempatan untuk istirahat. Nah, yang tadinya misalkan pada saat hari-hari biasa makanannya banyak asupannya sehingga kadar glukosanya tinggi, kadar kolesterolnya tinggi, pada saat puasa ini bisa direm. Nah, sehingga bisa lebih sehat. Nah, sehingga untuk mengurangi terjadi degeneratif pada organ. Nah, karena pada
orang puasa itu ya oke memang kalau di awal-awal mungkin pusing ya seperti itu, jangan heboh ya, jangan, kaget ya karena itu, eee, masuk pada awal-awal ya puasa itu masuk pada tahapan, detoksifikasi. Sampai akhirnya nanti pada fase yang terakhir adalah fase revitalisasi, jaringan organ. Nah, sehingga tubuh, organ akan menjadi fresh kembali. Nah, makanya, penting ya untuk kita menjaga, eee, pola makan. Ya ya kalau lebih bagus lagi nanti setelah bulan Ramadan, nanti dilanjutkan ya dengan puasa Senin Kemis, puasa Daud ini, akan sangat me menjaga, organ tubuh kita ya, supaya tidak terjadi degeneratif dini. Kemudian untuk manifestasi klinis ya dari aterosklerosis ini, belum terlihat pada umur 20 sampai 40 tahun ya, tapi, pada perkembangannya yang sekarang karena semakin buruknya ya asupan makanan dan pola makan seseorang, ini pada umur-umur tersebut, bahkan ya bisa jadi ada beberapa kasus ya umur-umur 25 itu sudah terjadi tanda-tanda ya aterosklerosis. Ya, bahkan pada ada yang umur 35 tahun sudah mengalami gagal jantung. Kemudian lesi ya pada dinding pembuluh darah ini secara klinis ini menyumbat lebih dari 75% lumen. Nah, ini bisa menyebabkan iskemik ya, penyempitan dan disfungsi pada otot jantung. Nah, kemudian lanjut ya. Jika sel endotel mampu melepaskan endothelial derived relaxing factor ya atau EDRF ini kemudian membuat relaksasi pembuluh darah ya dan relaksasi dari endothelial dari constricting factor ya ini eh, menyebabkan kontraksi pembuluh darah. Jadi EDRF ya ini menyebabkan relaksasi pembuluh darah, sedangkan EDCF ya endothelial derived constricting factor ini menyebabkan kontraksi pembuluh darah. Nah, normalnya pelepasan EDRF ini diatur oleh asetilkolin ya serta zat-zat yang lain melalui perangsangan reseptor muskarinik ya yang mungkin terletak di sel endotel. Tetapi pada kasus aterosklerosis ya yang ini merupakan eh, apa namanya patologis ya. Jadi mekanisme yang patologis, maka serotonin ya, kemudian adenosin difosfat ADP dan asetylkolin ini justru merangsang pelepasan EDCF. Ya, kalau normalnya yang lepas itu EDRF, yang pada kasus patologis ini yang lepas adalah EDCF ya. Nah, ini menyebabkan kontraksi pembuluh darah. Kemudian, nah, pada akhir prosesnya, ya, akhir proses dari aterosklerosis ini terjadi penyempitan ya, lumen secara progresif, ya, secara cepat, ya, akibat dari pembesaran dari plak. Akhirnya terjadi penyempitan dari pembuluh darah. Nah, selain itu juga terjadi perdarahan pada plak atheroma. Ya. Nah, pembentukan trombus ya, ini akan muncul ya diawali dengan agregasi trombosit. Nah, kemudian terjadilah embolisasi trombus atau fragmentasi sehingga terjadi spasme arteri koronaria. Kita lanjutkan. Nah, aterosklerosis ini dimulai dengan adanya kerusakan endotel ya dan
kalau kita lihat dari penyebabnya, ini yang pertama ya karena terjadi peningkatan kadar kolesterol dan trigliserid dalam darah. Walaupun kalau kita lihat ya tidak semua kejadian kenaikan trigliserid ya serta merta ini langsung pasien aterosklerosis ya. Contoh yang kita sedang puasa, pada awal puasa kita kalau cek kadar trigliserid pasti meningkat ya. Kenapa meningkat? Meningkat ya karena kadar glukosa dalam darahnya turun ya, otomatis tubuh akan memecah lemak ya, akan memecah lemak. Nah, otomatis ketika lemak terpecah, otomatis kadar trigliserid akan tinggi. Jadi jangan heboh kalau misalkan kita di awal-awal puasa ternyata kadar trigliseridnya tinggi, ya itu normal saja gitu ya. Akan tetapi misalnya pada sehari-hari kita tidak sedang puasa, kemudian kadar trigliseridnya tinggi gitu ya tinggi terus gitu ya, stabil tingginya gitu. Nah ini beresiko terjadi aterosklerosis. Ini yang kedua adalah tekanan darah yang tinggi. Dan yang ketiga karena tembakau, misalkan perokok, ini juga akan meningkatkan risiko aterosklerosis. Dan yang terakhir adalah diabetes mellitus. Oke. Yang pertama untuk tingginya kadar kolesterol atau hiperkolesterolemia. Ini bercak ya aterosklerosis yang mengandung lemak. Lemak ini mengandung banyak kolesterol ya. Nah, di sini tidak hanya terjadi pada orang-orang yang hiperkolesterolemia saja, tapi orang pada penderita DM juga ya, kemudian hipotiroid, sindrom nefrotik ya, ini juga bisa terjadi hiperkolesterolemia. Tidak hanya karena asupan kolesterol yang banyak gitu ya, atau asupan makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi, tidak hanya itu. Tapi pada kasus DM juga biasanya terjadi hiperkolesterolemia. Kemudian untuk hiperkolesterolemia sendiri ini semakin tinggi kadarnya, ini juga akan meningkatkan semakin beresiko pasien mengalami aterosklerosis. Sedangkan semakin umurnya semakin tua juga semakin tinggi pula resiko ya untuk terjadi hiperkolesterolemia. Nah, semakin tua, semakin tinggi kolesterolnya, semakin tinggi resiko mengalami gagal jantung. Selanjutnya, pada kasus-kasus hiperkolesterolemia juga seringkali berbanding lurus ya dengan tingginya kadar trigliserid dalam darah. Kemudian yang kedua adalah hipertensi. Nah, hipertensi sendiri ini meningkatkan ya resiko aterosklerosis. Ya, baik itu tekanan darah pada sistolnya maupun pada diastol. Sedangkan pada hipertensi pada umur-umur yang sudah yang sudah tua ya itu lebih berisiko. Akan tetapi faktor yang paling utama ya, dari pasien yang mengalami hipertensi adalah karena hiperkolesterolemia. Kemudian untuk hipertensi sendiri ini kalau kita lihat ini memang lebih sering ya terjadi pada orang yang lebih tua, akan tetapi tidak menutup kemungkinan umur-umur yang masih muda, umur 35 40-an ini sudah mengalami hipertensi. Ya, makanya salah satu
penyakit kronis, yaitu hipertensi. Lanjut, yang berikutnya adalah merokok atau tembakau. Ya. Nah, ternyata memang ada kaitan yang kuat ya antara orang yang merokok dengan jadi orang mengalami ischemic heart disease. Semakin bertambahnya umur, semakin banyak merokok, maka semakin tinggi pula resiko terjadi aterosklerosis. Semakin banyak merokok juga, nah ini juga semakin tinggi aterosklerosisnya. Kemudian yang berikutnya adalah diabetes mellitus. Untuk diabetes sendiri, ini sudah kolesterolnya tinggi, tambah diabetes, nah ini akan mempercepat ya progresivitas dari aterosklerosisnya. Kalau kita lihat ya dari faktor-faktor resiko ini dibagi menjadi dua. Ada ya faktor yang tidak bisa dirubah dan faktor yang bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah ya seperti usia, jenis kelamin, ya riwayat keluarga. Kemudian untuk yang dapat diubah ya seperti pola makan. Nah ini bisa diubah nih untuk supaya misalkan kadar lipid serumnya tidak terjadi peningkatan, supaya tidak terjadi hipertensi, ya, kemudian tidak merokok, ya, kemudian bisa mengontrol kadar glukosa darah, ya, ini bisa terjadi. Nah, selain itu juga faktor stres, ya, faktor stres ini juga bisa menjadi faktor resiko dari aterosklerosis. Oke, itu untuk materi aterosklerosis. Nah, untuk asuhan keperawatan anestesiologinya sendiri, otomatis kalau dari tindakan penyakit aterosklerosis otomatis berlanjut ya dari aterosklerosis kemudian sampai terjadi gagal jantung, ya akhirnya harus dilakukan tindakan operasi, misalkan pemasangan dom. Ini ya untuk secara penata laksanaan anestesinya. Oke, saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.